Radikal-radikul pengalihan isu belaka. Demi tutupi perampokan besar-besaran istana, Sri Mulyani dalang dibalik semuanya. Ilham Bintang. Tagline radikal-radikul rupanya pengalihan isu untuk menutupi pihak yang menyikat kekayaan negara. Mengutip Gelora.co, wartawan senior yang juga Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia atau DKPWI, Ilham Bintang, mengungkap tuduhan radikal-radikul dan intoleran terhadap sesama anak sebagai pengalihan isu untuk menutupi radikalisme menyikat kekayaan negara. Saya baru diberitahu kawan yang bekerja di Ditjen Pajak, katanya di lingkungan Kemenkeu sudah ada konferensi nilai kelayakan harta yang jadi pegangan seluruh karyawan. Tulisnya melalui laman Facebook Ilham Bintang. Eselon 3, harta kekayaan maksimal 2M, eselon 2 5 miliar, dan eselon 1 10 miliar. Dari LKHPN yang mereka setorkan ke KPK sudah bertahun-tahun melampaui itu. Dan KPK sudah mengirimkan warning kepada Menteri dan Urjen Kemenkeu. Namun yang berwenang baru bereaksi setelah kasus penganiayaan David hingga koma. Lanjut Ilham Bintang. Saya juga baru ngerti tagline tuduhan radikal-radikul dan intoleran sesama bangsa yang digulirkan sejak era Jokowi rupanya sebagian tindak pengalihan isu pihak ono untuk menutupi radikalisme. Ya, mereka menyikat harta kekayaan negara. Maafkanlah saya yang kali ini tugasnya. Sementara itu, Sri Mulyani rangkap 30 jabatan tapi tak langgar undang-undang. Kok bisa? Kemenkeu Sri Mulyani menjadi salah satu pejabat Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang diterpa kontroversi publik lantaran memiliki rangkap jabatan. Tak tanggung-tanggung, Sri Mulyani kini merangkap 30 jabatan sekaligus dalam waktu yang sama meski kini menjadi bahan kontroversi. Kemenkeu memiliki dalih kuat bahwa jabatan yang dirangkap oleh Sri Mulyani tak menyalahi regulasi manapun alias tidak menyalahi undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Tak hanya berkelit soal bahwa jabatan yang dirangkap oleh sang Menkeu tak menyalahi aturan, tapi kini Kemenkeu mengklaim bahwa apa yang diemban oleh Sri Mulyani tak lain adalah amanat undang-undang. Hal tersebut dipaparkan oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Justinus lebih lanjut memaparkan bahwa secara undang-undang, rangkap jabatan diberikan kepada Sri Mulyani lantaran dirinya adalah pejabat ex officio. Definisi ex officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. Itu adalah amanah undang-undang. Ex officio Menkeu sebagai bendahara negara jadi karena jabatannya, bukan karena orangnya, kata Justinus kepada awak media di kantor Kemenkeu Jakarta. Justinus lebih lanjut menjelaskan bahwa Menkeu harus masuk di jabatan-jabatan tertentu lantaran memiliki tugas sebagai bendahara negara. Jadi siapapun Menkeu-nya, dia akan jadi ex officio, akan menjabat di situ. Karena secara tugas, fungsi, tanggung jawab melekat harus ada Menkeu. Karena terkait dengan aspek-aspek kebendaharaan negara. Lanjut Justinus. Stafsus Menkeu tersebut kemudian menginginkan publik tahu bahwa Sri Mulyani tak mengambil sepeser pun keuntungan dari rangkap jabatan yang ia emban alias tak menerima gaji. Justru sebenarnya kan kalau kita balik, mau nggak ya orang dibebani rangkap jabatan sampai 30, tapi penghasilannya cuma 1. Jadi ini semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai bendahara negara, papar dia. Jabatan yang dirangkap Sri Mulyani sempat mengaku secara pribadi bahwa ia kini mengemban beberapa jabatan antara lain Ketua KSSK, Wakil Ketua dan anggota dari SKK Migas, LPS, OJK, BRIN, Dewan Energi Nasional, Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Ia memaparkan hal tersebut di hadapan Andi Noya dalam acara Kick Andi. Sri Mulyani menilai bahwa semua jabatan yang dia emban merupakan sebuah urgensi. Rangkap jabatan, saya rangkap 30 jabatan karena hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu, kata sang Menkeu di acara tersebut. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.